Hari ini saya akan mereview tablet Evercost yang kemarin sudah saya unboxing, yaitu Evercost BravoTab U70C. Untuk reviewnya kita mulai dari build quality dulu. Di video kemarin saya sempat agak kecewa ya dengan bagian belakang yang lengket-lengket seperti karet yang meleleh karena kelamaan ada di dalam box. Kemungkinan karena kemarin ternyata tabnya di dalam box itu sudah langsung dipasangkan sama jelly case. Jadi mungkin jelly case-nya itu seperti meleleh akhirnya nempel di bagian belakang. Tapi akhirnya setelah saya bersihkan dengan minyak kayu putih, akhirnya bisa bersih juga. Jadi bagian belakangnya ini kasar ya, seperti ada garis-garisnya seperti itu motifnya, jadi tidak glossy dan licin. Secara umum build quality-nya cukup oke ya untuk tablet 500 ribuan. Jelas lebih oke sih daripada Evercost Extreme 2 kemarin. Karena bodinya ini unibody ya, jadi baterainya tidak bisa dicopot pasang. Maka dari itu ada sistem pakai SIM tray. SIM tray-nya sendiri itu berisi 3 slot, yaitu 2 SIM dan 1 micro SD slot. Jadi oke banget ya, bisa 2 SIM kayak HP. Untuk speakernya di sini sebenarnya cuma mono ya, jadi lubang yang sebelahnya itu cuma biar simetris saja, tapi tetap mono. Kemarin agak bingung ya, di box itu tulisannya RAM-nya cuma 3 GB, sedangkan di setting itu 4 GB. Setelah dicek di AIDA 64 ternyata memang benar RAM-nya 4 GB. Mungkin nanti ada yang bisa koreksi ya, tapi ini saya lihat di sini ternyata RAM-nya 4 GB. Lalu untuk CPU-nya di sini pakai Spreadtrum SC9832E. Untuk fabrikasi prosesornya masih 28 nanometer. Cukup jadul ya. Lalu untuk layarnya di sini cuma 600 kali 1024 pixel. Ya, wajar lah ya dengan prosesor seperti itu, resolusinya pasti dipilih yang rendah supaya kuat ngangkatnya. Untuk baterai di sini tertulis 4500 mAh saja. Biasanya tablet ukurannya sekitar di 6000 sampai 8000 mAh ya. Kita lanjut untuk kualitas layarnya. Untuk layar ukurannya 7 inci dengan resolusi rendah seperti yang saya bilang tadi cuma 600 kali 1024 pixel dengan bezel tebal khas tablet atau smartphone jadul. Secara kualitas untuk tablet 500 ribuan kualitasnya ya so-so lah ya. Dengan viewing angle yang kurang, jadi dimiringin dikit itu langsung hilang gambarnya. Brightness-nya juga cuma oke buat dalam ruangan aja ya. Untuk penggunaan di luar ruangan pastinya cukup sulit. Untuk warna terlihat agak pucar atau pudar ya, terutama ketika video hanya menampilkan warna hitam. Cukup wajar ya dengan harga yang cuma 500 ribuan. Untuk lainnya sendiri sudah ada lapisan mika bawaan dan masih dikasih cadangan di paket pembeliannya. Untuk segi responsivitas agak kurang ya, karena kadang kita ngetik padahal udah yakin tuh kesentuh tapi nggak ke input hurufnya. Jadi bukan tipu ya, tapi lebih ke udah dipencet tapi nggak respon. Walaupun sebenarnya nggak sering, tapi ya tetap mengganggu. Jadi memang disarankan ya untuk kegiatan ringan-ringan aja kayak nonton di YouTube atau juga browsing-browsing dan juga bisa WhatsAppan juga di sini. Lalu untuk performanya dengan RAM 4 GB dan ROM 32 GB, prosesornya Spreadtrum SC9832 tadi dengan UI stok Android yaitu Android 8 versi Oreo. Yang lucunya ternyata di sini aplikasi itu masih bisa dipindah ke micro SD. Walaupun tidak semua aplikasi dan filenya juga nggak 100% dipindah ke micro SD ya. Tapi ya lumayan lah ya buat menghemat storage-nya yang cuma 32 GB.
Dan saya cukup senang ya dengan antarmuka stok Android ini, sama seperti yang Extreme 2 kemarin. Jadi untuk pengoperasiannya itu lebih enteng. Sejauh ini pengalaman saya menggunakan tablet ini bisa dibilang ya cukup nyaman lah ya untuk beberapa kondisi. Sekali lagi paling cuman buat nonton YouTube, scroll media sosial, ya cuman kegiatan-kegiatan yang ringan saja. Untuk kemampuan baterai sendiri, dengan baterai yang cuman 4500 ternyata cukup awet. Saya pakai untuk nonton YouTube dengan WiFi bisa dapat screen on time sekitar 5 jam. Namun yang jadi kendala itu waktu ngecasnya yang cukup lama. Dari keadaan 5% ke 100 bisa 3 jam dengan charger 10 watt saya. Jadi kalau mau ngecas lebih baik ditinggal tidur aja. Tablet ini saya uji coba juga buat main game, ada game Android dan juga game emulator. Untuk yang pertama kita coba game emulator dulu, itu emulatornya PSP yaitu PPSSPP. Yang saya coba ternyata untuk gameplay itu dengan settingan awal itu ternyata kurang bagus. Jadi saya turunkan untuk resolusinya baru agak lancar. Akan tetapi ada permasalahan di beberapa game itu untuk suaranya ternyata tidak sinkron. Dan pastinya gamenya pilih-pilih ya, nggak semua game PSP itu bisa. Kayak God of War itu terlalu berat dan ada beberapa game lainnya. Jadi memang harus dicoba-coba dulu lah game apa aja yang memang enak dimainkan di tab ini. Secara experience sih sebenarnya cukup enak ya karena layarnya cukup luas. Lalu saya coba buat beberapa game Android itu juga cukup lancar ya. Ada beberapa game yang saya coba, terutama untuk game-game ringan sih masih cukup oke. Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk responsivitas layarnya itu terkadang kita sentuh itu tidak ke input ya. Jadi memang untuk game-game yang sederhana aja itu lebih enak. Untuk game-game yang mengandalkan kecepatan tangan, game FPS, tembak-tembakan, atau mungkin platformer yang harus lompat-lompat, sebaiknya dihindari aja karena bikin emosi malah nantinya ya. Jadi emang buat game-game ringan aja, seperti yang kemarin dipakai buat anak saya itu game-game Ultraman seperti itu ringan. Atau mungkin kemarin Bus Simulator itu juga dia coba, sejauh ini sih dia nggak ngeluh ya, lemot atau apa, masih oke-oke aja. Di sini saya coba main Stumble Guy yang butuh kecepatan tangan ya, ini masih cukup oke sih. Walaupun memang di beberapa tempat itu agak ngelag dikit, tapi ya masih oke lah ya. Stuttering-stutteringnya nggak terlalu mengganggu. Dan bahkan di sini saya masih bisa finish ya, lumayan lah ya, walaupun ya cuman level awal aja. Tapi ya masih oke lah. Dan terakhir saya di sini mencoba game Subway Surfer yang memang membutuhkan kecepatan tangan ya buat ngetap layarnya. Dan sejauh ini sih kalau untuk game yang ringan kayak gini sih masih oke ya, nggak ada kendala. Walaupun ya tadi ya kelihatan sedikit stutter tapi nggak terlalu mengganggu sih. Dan memang cocoknya sih tablet ini dikasihkan atau dipinjamkan buat anak-anak ya, biar main game yang ringan-ringan aja. Mungkin itu aja review saya untuk Evercost Bravo Tab U70C ini. Semoga bisa bermanfaat. Kita ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.